Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta didik baru UPT SMPN 30 Gresik yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita senantiasa memperoleh lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima beberapa nikmat, khususnya nikmat berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, kita bisa mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru di UPT SMPN 30 Gresik, yang pada hari ketiga ini pembekalan yang pertama berkaitan dengan masalah disiplin berlalu lintas di jalan raya. Sekali lagi, anak-anak, materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah disiplin berlalu lintas di jalan raya. Tentunya anak-anak sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu. Mungkin di antara kalian ada yang sudah paham. Maksudnya disiplin itu tidak lain adalah menaati segala peraturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, di mana-mana anak-anak ada yang namanya tata tertib atau peraturan. Ketika kita di rumah juga ada tata tertib di rumah. Ketika kita di masjid juga ada tata tertib di masjid. Ketika kita berada di sekolah juga ada tata tertib di sekolah. Apalagi ketika di jalan raya. Anak-anak bisa membayangkan bagaimana jika di jalan raya itu tidak diberikan, tidak ditentukan tata tertibnya. Coba kalian perhatikan slide gambar berikut ini. Sudah anak-anak kalian amati slide gambar tersebut? Coba ada pertanyaan, disiplinkah mereka bertiga di dalam mengendarai sepeda motor tersebut? Tentu jawabannya adalah tidak. Apa yang dilakukan atau apa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka itu? Anak-anak tentunya bisa menjawab. Yang pertama, mereka berkendara bertiga dalam satu motor. Yang kedua, ada sebagian di antara mereka yang tidak memakai helm. Yang ketiga, sudahkah mereka, khususnya anak yang mengendarai sepeda tersebut, sudah memiliki SIM atau surat izin mengemudi? Kemudian bagaimana perilaku khususnya anak yang berada di tengah itu? Menurut kalian disiplinkah mereka? Jawabannya tentu tidak. Karena yang pertama, mereka berboncengan tiga dalam satu motor, tidak memakai helm, dan ini tentunya akan berbahaya, membahayakan diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lain di jalan raya. Nah, itulah anak-anak tata tertib atau peraturan ketika kita menggunakan jalan, yang jalan itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi hendaklah kita berdisiplin dalam berlalu lintas di jalan raya. Selanjutnya anak-anak yang perlu saya jelaskan. Nah, slide gambar yang kedua ini, menurut kalian
Juga banyak mereka yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sehingga menyulitkan bagi para petugas. Jelas mereka yang sedang berangkat ke sekolah, ke kantor, juga terhambat perjalanannya, tidak sesuai dengan jam, dia bisa sampai di tempat yang mereka tuju. Apa sebabnya? Karena mereka semua pengguna jalan tersebut kurang mematuhi tata tertib lalu lintas. Untuk itu anak-anak, kalian yang saat ini masih duduk di SMP, saya yakin usia kalian rata-rata masih sekitar 13-14 tahun, yang menurut undang-undang lalu lintas kalian belum bisa mengurus atau mendapatkan surat izin mengemudi. Dengan belum memilikinya surat izin mengemudi, tentunya kalian juga belum boleh mengendarai sepeda motor secara sendiri. Kemudian bagaimana supaya kita tidak dikatakan melanggar? Tentunya kalian bisa naik mobil angkutan umum atau minta diantarkan ayah, ibu atau kakak kalian yang sudah memiliki surat izin mengemudi atau yang lazim disebut dengan SIM, supaya di dalam menggunakan jalan raya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang dikatakan melanggar tata tertib lalu lintas. Nah, kita perlu tahu sekarang, apa sih tata tertib? Nah, kalau di sekolah namanya tata tertib. Kalau di jalan raya berlalu lintas namanya undang-undang berlalu lintas. Undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009, pengganti undang-undang nomor 14 tahun undang-undang nomor 14 tahun 1992, berdasarkan banyaknya ketentuan baru yang diberlakukan dalam undang-undang ini, sanksi, denda, bahkan pidana bagi para pelanggarnya. Berikut ini beberapa hal yang baiknya diketahui oleh para pengguna kendaraan bermotor, baik roda 2 atau roda 4 atau lebih. 1. Denda 1 juta apabila tidak punya SIM. Sanksi pidana maupun denda yang diterapkan tidak lagi ringan. Pengendara motor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan 4 bulan atau denda 1 juta rupiah. Pasal 281 Undang-Undang Berlalu Lintas tahun nomor 22 tahun 2009. Dengan mengetahui undang-undang ini, harapan kita supaya kita tertib di dalam berlalu lintas, sehingga kita tidak ditilang atau diberi bukti pelanggaran oleh petugas atau Polantas, polisi lalu lintas yang sedang bertugas di jalan raya. Ketika kita berkendara padahal kita belum memiliki SIM, apalagi tidak memakai helm, kemudian berboncengan atau mengendarai sepeda motor lebih dari 2 orang. Diharapkan hal itu tidak terjadi pada kita. Itulah anak-anak undang-undang berlalu lintas yang sedikit harus kita perhatikan supaya kita selamat di jalan raya, tidak berbahaya bagi diri kita, juga tidak membahayakan bagi orang lain. Nah, kemudian yang nomor 2, gunakan helm standar nasional Indonesia. Artinya jangan asal helm atau pengaman kepala, tetapi hendaknya helm yang kita gunakan itu adalah helm yang berstandar nasional Indonesia atau SNI. Kalian bisa bertanya ketika kalian membeli helm di toko. 3. Konsentrasi dalam berkendaraan. Anak-anak,
nomor 3 ini sering kita lihat bahwa anak-anak mengendara motor sambil memainkan atau mengaktifkan HP dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat berbahaya bagi diri kalian sendiri maupun bagi pengguna jalan yang lain. Yang nomor 4, pastikan peralatan berkendara lengkap. Mulai helm kalau di mobil ya, sabuk keselamatan, rompi pemantul cahaya, ban cadangan, dongkrak, segitiga pengaman. Ini mungkin bagi para pengendara mobil. Bayangkan ketika di jalan tol, kalau tidak perlengkapan itu tidak kita bawa, mungkin akan kesulitan, dan kesulitan itu juga akan berakibat kepada orang lain. Anak-anak, berikutnya ikutilah 10 aturan berkendara untuk memaksimalkan keselamatan. 1. Untuk melindungi pengendara, selalu pakai helm berstandar SNI. 2. Pakai masker serta sarung tangan. 3. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Berikutnya, untuk melindungi tubuh, pengendara diwajibkan menggunakan jaket, bawa barang atau penumpang sesuai dengan kapasitas. Untuk wanita, baiknya jangan memakai rok panjang saat mengemudi. Hindari memakai sandal jepit atau sepatu berhak tinggi saat berkendara. Agar tidak mengurangi kenyamanan serta keamanan, hindari memodifikasi bentuk sepeda motor. Pasalnya spion, stang mesin, knalpot, ban atau lampu sudah melalui proses uji coba serta perhitungan matang. Tidak duduk menyamping. Berikutnya, membawa penumpang maksimal 1 orang. Itulah anak-anak yang bisa disampaikan berkaitan dengan berkendara, berdisiplin, berkendara di jalan raya, supaya kita semuanya selamat dan tidak merugikan kepada orang lain. Selamat berkendara anak-anak. Bagi mereka yang sudah memiliki SIM, dan bagi kalian yang belum memiliki SIM, besok andaikan sekolah ini sudah bisa berjalan normal seperti sedia kala ketika kalian di kelas 5 atau di awal-awal kelas 6 atau sebelum adanya pandemi COVID-19, maka pesan dari Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, kalian jangan mengendarai sepeda motor sendiri, tapi hendaklah kalian diantarkan oleh orang tua kalian. Selamat kepada anak-anak untuk mengikuti materi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dijelaskan, sehingga kita bisa berkendara dengan baik, tidak merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.